Oke, jadi kali ini kita akan, melanjutkan bagian kedua dari latihan SNBT Penalaran Matematika, episode atau part ke-7. Jadi untuk video yang pertama mungkin akan saya coba lampirkan linknya di komen atau deskripsi ya, buat yang belum melihat bagian pertamanya. Oke, di sini kita akan membahas soal nomor 7 hingga nomor 11. Kita mulai dari soal yang nomor 7. Berat suatu benda di Venus kira-kira 9/10 beratnya di Bumi. Berat suatu benda di Jupiter kira-kira 2/3/10 beratnya di Bumi. Jika suatu benda memiliki berat 100 pound di Bumi, kira-kira berapa pound lebih berat benda itu di Jupiter dibanding di Venus? Oke, kita misalkan aja berat benda misalnya W, dari kata weight, W Venus atau WV adalah 9/10 beratnya di Bumi atau WB. Lalu beratnya di Jupiter berarti WJ adalah 23/10 beratnya di Bumi. Nah, kalau suatu benda beratnya 100 berarti beratnya di planet Venus adalah 9/10 kali 100 atau 90 pound. Lalu beratnya di Jupiter adalah 23/10 kali 100 atau 230 pound. Maka selisihnya atau deltanya adalah 230 dikurangin 90 atau 140 pound. Jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Pada negara bagian X, 26 siswa kelas 8 Mr. Kem telah disurvei. Hasilnya 34,6% siswa setidaknya memiliki 2 saudara. Panjang kelas rata-rata dari kelas 8 di negara bagian X adalah 26. Jika murid dari kelas Mr. Kem merepresentasikan semua siswa kelas 8 di negara bagian tersebut dan terdapat 1.800 kelas 8, harusnya ini kelas ya. Terdapat 1.800 kelas 8 di negara bagian tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati jumlah siswa kelas 8 yang memiliki kurang dari 2 saudara? Oke, di sini kita tahu bahwa dari 26 siswa kelas 8 Mr. Kem, 34,6%-nya itu mempunyai 2 saudara. Berarti sisanya itu kan berarti 100 dikurangi 34,6%. Dari 100%, maka berapa persen yang punya kurang dari 2 saudara? Berarti 100 dikurangi 34 itu adalah 70 atau 66 ya. Nah, masih dikurangi 0,6%. Berarti ini adalah 65,4%. Nah, sehingga dari satu kelas itu yang punya kurang dari 2 saudara adalah 65,4% kita kalikan dengan 26 atau 65,4 dikali 26. Dia adalah sekitar 17,004 atau ada sekitar 17 siswa kelas 8 dari setiap kelasnya siswa kelas 8 yang punya kurang dari 2 saudara. Kita lihat lagi. Nah, jadi setiap kelas itu ada
paling tidak atau diperkirakan ada 17 siswa dari setiap kelas 8 yang punya kurang dari 2 saudara. Nah, kalau ada 1.800 kelas 8, berarti ada 1.800 kelas 8. Satu kelas ada 17 siswa kan yang punya kurang dari 2 saudara. Berarti kalau seluruhnya adalah 17 kita kalikan dengan 1.800 atau dia adalah sekitar 30.600. Jadi ada sekitar atau kurang lebih 30.600 siswa yang punya kurang dari 2 saudara. Nomor 9, pada Olympic Games tahun 1908, Olimpiade Maraton diperpanjang dari 40 km menjadi 42 km. Manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati peningkatan lintasan Olimpiade dalam satuan mile? Berarti peningkatannya adalah atau deltanya 42 ke 40 atau 40 ke 42 adalah sekitar 2 km kan ya. Nah, kita tahu bahwa 1 mile itu sekitar 1,6 km atau 1 dibagi 1,6 atau 1/1/6 mile itu adalah 1 kilometer. Nah, kalau 2 kilometer berarti kita kalikan kedua ruas dengan 2 atau 2/1,6 mile. Nah, 2/1,6 itu kurang lebih adalah sekitar 1,25. Jadi peningkatan lintasan Olimpiade adalah 1,25 mile. Nomor 10, seorang psikolog menyiapkan penelitian untuk mempelajari kecenderungan seseorang untuk memilih item pertama ketika diberikan pilihan beberapa item. Pada penelitian itu, 300 orang dihadapkan pada suatu kelompok atau satu kelompok berisi 5 gambar dengan urutan acak. Setiap orang ditanya gambar manakah yang paling menarik. Dari 150 orang pertama, 36 memilih gambar pertama. Dari 150 orang sisanya, P orang yang memilih gambar pertama. Jika lebih dari 20% total peserta memilih gambar pertama, manakah di antara pertidaksamaan berikut yang mendeskripsikan paling sesuai kemungkinan nilai P? Oke, di sini kita tahu ini dulu. 20% total peserta memilih gambar pertama. Kita misalkan aja pemilih gambar pertama itu A ya. Nah, berarti A itu dia lebih dari 20% dari total peserta atau 300. Berarti A dia lebih dari 0,2 dikali 300 kan ya. Lalu kita lihat lagi. Pada penelitian itu dibagi 2 kan ya. 150 orang pertama memilih 36. Berarti sisanya kan ini. 150 orang yang sisanya P orang memilih gambar pertama. Berarti A itu sendiri adalah P ditambah 36. Sehingga bisa kita substitusikan yaitu P ditambah 36 dia lebih dari 0,2 kali 300. Atau P adalah 0,2 dikali 300 dikurangi 36. Atau jawabannya adalah, nah ini, P plus 36 dia lebih dari 0,2 kali 300 dengan P kurang dari 90. Jawabannya adalah yang D. Nomor 11, suatu lembaga survei baru saja mensurvei 1.000 orang dewasa yang dipilih secara acak dari sebuah kota besar. Setiap orang ditanya, apakah Anda puas dengan kualitas udara di kota ini? Dari survei itu, 78% menyatakan puas dengan kualitas udara di kota itu. Dari hasil survei itu, manakah yang benar?
dari pernyataan di bawah ini. 1. Dari semua orang dewasa di kota itu, 78% puas dengan kualitas udara di kota itu. Nah, jadi untuk soal-soal seperti ini, yang kita pilih atau yang kita uji adalah dia harus pasti benar ya. Jadi bukan kayak mungkin benar atau bisa jadi benar gitu. Jadi kalau dia masuk kategori mungkin benar, berarti dia tidak pasti benar kan ya, ada kemungkinan dia salah. Oke, untuk yang pertama. Dari survei ini kan dia ada 1.000 orang disurvei, 78% itu puas kan. Nah, kalau kita tanyakan ke semua orang dewasa di kota itu, memang kita akan mengharapkan angkanya itu mendekati ini kan. Tetapi pada random sampling atau ini sampel acak, kita memang mengharap untuk hasilnya sesuai dengan ini. Tapi dia tidak selalu. Ada kalanya dia akan berfluktuasi. Bisa aja dia 70 berapa atau 60 mungkin atau 80 mungkin, tapi dia tidak akan selalu eksak atau tepat pada angka 9%. Nah, kalau kalimatnya diganti, misal dari 1.000 orang yang disurvei ada 780 orang yang puas, nah itu baru benar. Tapi kalau ini dia tidak pasti benar, sehingga 1 masih salah. Yang kedua, jika 1.000 orang dewasa lain dipilih secara acak dari kota itu setelah disurvei, dipilih dari kota yang telah disurvei, jadi ada ini awalnya ada 1.000 orang, terus dipilih 1.000 orang lain lagi, masih di kota itu, maka hasilnya akan 9% menyatakan puas. Nah, ini juga sama. Kalau orangnya berbeda, meskipun masih dalam satu kota, dia tidak akan selalu menjadi ini, meskipun kita berharap memang akan mendekati ini angkanya. Berarti mungkin bisa aja 70 atau 80 atau 67 atau 85 mungkin, tapi dia tidak akan jauh-jauh dari angka ini kalau memang surveinya sesuai random sampling gitu. Tetapi ingat, dia tidak akan tepat, tidak pasti, bukan tidak akan, dia tidak pasti. Bisa aja segini, bisa aja berfluktuasi di atas bawahnya. Cuman dia akan tetap di sekitar ini, sehingga ini kurang tepat. Yang ketiga, jika 1.000 orang dewasa dipilih secara acak dari kota yang berbeda dengan kota yang telah disurvei, 78% akan menyatakan puas. Nah, ini juga sama dengan yang kedua alasannya. Dia kalau satu kota aja belum tentu, apalagi kalau beda kota jelas tidak, sehingga opsi yang benar dari jawaban ini adalah tidak ada atau A, tidak ada yang benar. Jadi kata kuncinya adalah memang ketika kita melakukan survei secara random sampling, kita berharap nilainya akan sekian. Tetapi kalau kita perlebar untuk populasi yang lebih besar, dia tidak akan selalu tepat di segini. Kalaupun kita tetap di kota yang sama, 1.000 orang lain sama, dia juga tidak akan selalu angkanya segini. Bisa aja dia berfluktuasi di angka sekian ini. Jadi tidak selalu, sehingga tidak pasti benar. Jadi jawabannya adalah yang A.